Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Matematika Dasar untuk Pemrograman. Dan di pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang limit tak tentu nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal limit tak hingga, apa nih kira-kira teman-teman? Nah, oke, yang akan kita bahas itu yang pertama tentang konsepnya, kemudian penggunaan dan bagaimana cara kita lakukan penyelesaian pada soal-soalnya, betul. Nah, yang pertama soal limit bentuk tak hingga. Oke, teman-teman, ngomong-ngomong soal limit bentuk tak hingga, teman-teman perlu melihat bentuk seperti ini nih. Sebelumnya kita ada limit di mana X itu mendekati suatu nilai tertentu ya. Kemudian ininya ada fx atau Gx. Nah, yang membedakan antara limit bentuk tak hingga dan limit yang kemarin itu ada di bagian X mendekati tak hingga di sini ya. Nah, ketika X-nya itu mendekati tak hingga dan kita substitusikan pada fungsi fx atau fungsi Gx, itu kan akan menghasilkan seperti ini pasti. Tak hingga bagi tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Misal kalau saya punya fx-nya itu 2x min 1, dimana Gx-nya itu adalah x plus 3 gitu ya. Kemudian kita punya limit x lebih mendekati tak hingga fx per Gx. Ketika saya substitusikan limit tak hingganya atau x tak hingganya itu ke sini, itu kan jadinya 2 tak hingga kurang 1 dibagi tak hingga tambah 3. 2 kali tak hingga itu pasti tak hingga ya. Maksudnya tak hingga itu suatu angka yang ya benar-benar tak hingga, kita tidak bisa definisikan juga itu angkanya berapa, itu tak hingga. Kalau kita ngomongin soal matematika, itu kita ngomongin soal angka ya, dimana angka itu kita mulai pasti dari 0 atau dari 1 lah ya. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak sih itu angka itu sampai berapa batasnya gitu? Kan nggak ada. Itu angka itu 999 sampai pol itu nggak bakalan berhenti, dia unlimited gitu. Jadi ketika 2 dikali tak hingga terus dikurang 1 itu hasilnya tak hingga tambah 3 ya tetap tak hingga gitu. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini nanti kita akan eksekusi, di mana nanti limitnya atau fungsi-fungsinya itu bisa kita tentukan begitu. Nah, cara untuk menentukannya itu dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kita coba aja lihat bagaimana caranya.